Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PTG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Agus Sugiarto, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Semarang dengan NIM 50220222074. Saya mengajar di SMK Muhammadiyah 04 Boyolali. Hari ini Rabu 14 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 11 TKR dengan kompetensi merawat berkala kopling. Mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu semua agar pembelajaran saya di masa depan lebih bagus dan lebih bermanfaat bagi peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Ya, apa kabar? Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Untuk itu, ketua kelas silakan memimpin untuk berdoa. Siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sekarang kita masuk ke presentasi dulu. Silakan kalian siapkan HP kalian. Presentasi dulu ya. Intinya ini, atau bisa scan ini ya, scan ini gambar ini. Baik, cukup ya. Ya, dengan anak pagi ini kita akan masuk materi merawat berkala kopling. Kemarin kita sudah mempelajari apa itu kopling, kemudian komponen-komponennya apa saja ya, kemudian fungsi dari komponen-komponen tadi, kemudian cara kerja dari komponen-komponen tadi, kemudian cara kerja keseluruhan dari kopling. Sebelum kita masuk ini, ada yang ditanyakan untuk materi yang kemarin? Kalau tidak ada, silakan dikerjakan prioritas ya. Ini untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap materi yang akan kita berikan nanti. Oke, cukup ya. Ya. Sekarang kita masuk ke materi ya. Kita nanti akan mempelajari mengenai apa mas? Merawat berkala sistem kopling ya. Nah itu KD-nya adalah ini mas, KD dari kompetensinya. Nanti dari prakteknya, KD-nya adalah merawat berkala kopling. Indikator pencapaian kompetensinya adalah ini ya, membuka sistem kopling, kemudian merawat sistem kopling. Ini KD dan indikator pencapaian kompetensinya. Tujuan kalian nanti praktek adalah ini. Setelah dengan peralatan dan media sistem kopling dilengkapi dengan buku panduan membongkar sistem kopling, peserta didik mampu membongkar sistem kopling sesuai SOP. SOP apa mas? Ya betul, standar operasional prosedur. Kemudian tujuan yang kedua untuk praktek, setelah selesai melakukan pembongkaran sistem kopling, peserta didik mampu merawat sistem kopling sesuai SOP. Jadi nanti kalian pertama membongkar dulu, sudah bisa membongkar, baru kemudian mempraktekkan cara merawatnya. Ini gambaran pembelajaran pada pagi ini. Yang kita lakukan nanti yang pertama, mempelajari cara membongkar sistem kopling, kemudian melaksanakan pembongkaran. Yang ketiga, menentukan cara perawatannya. Yang selanjutnya, menentukan akibatnya terjadi. Kemudian nanti ada presentasi ya, satu kelompok nanti mempresentasikan
hasil dari isian diskusi ya. Kemudian nanti ada evaluasi mengenai pembelajaran pagi ini. Kemudian refleksi nanti ada 2 kemarin ya. Jadi kalian merefleksi pembelajaran hari ini seperti apa, kemudian merefleksi gurunya sewaktu memberikan pelajaran seperti apa, nanti kalian isikan di sini. Kemudian penilaian hari ini yang pertama nanti yang dinilai adalah diskusi. Nah, di sini nanti yang dinilai adalah sewaktu kalian berdiskusi nanti keaktifan dari peserta ya. Nanti kan misalkan 4 orang, satunya mencari jawaban, satunya menulis, satunya mengerjakan lainnya. Nah, itu nanti ada nilainya, keaktifannya. Kemudian sewaktu di depan itu ada nilai cara menyampaikan, kemudian cara menanggapi pendapat dari teman. Kemudian ada yang menanggapi, menanyakan, memberi masukan, itu nanti juga ada nilainya. Itu ya. Seperti ini. Kemudian mengisi KPD sebelum diskusi ya, nanti ada KPD-nya. Kalian mendapatkannya, kemudian didiskusikan, kemudian dipresentasikan. Setelah itu nanti ada tes seperti tadi ya, pre-test, post-test. Ini nanti ada nilainya. Sekarang kita masuk materi merawat berkala kopling. Di sini ada link, ini bisa kalian lihat, nanti di situ ada videonya ya. Tapi supaya semuanya bisa tahu, saya play. Pembicaraan kopling. Lepas penutup kopling mendengarkan ngobrol yang ada pada penutup kopling. Usahakan hati-hati dalam membuka penutup kopling. Jangan sampai plat kopling jatuh dan menutup dengan keras. Setelah melepas, tempatkan bibir kopling di tempat yang aman. Memeriksa keolengan flywheel. Pemeriksaan keolengan flywheel atau roda gaya dengan menggunakan dial indikator. Tempatkan dial indikator sedemikian rupa. Arahkan bidang sentuh dial indikator pada permukaan flywheel dan atur posisi nol dari indikator. Putar pulse engkol 360 derajat dan baca simpangan dari indikator. Keolengan maksimum flywheel adalah 0,8 mm. Memeriksa batalan pilot. Putar batalan dengan tangan sambil memberikan tekanan aksial. Bila batalan macet atau terasa berat, lakukan penggantian pada batalan pilot. Batalan pilot dilumasi secara permanen dan tidak memerlukan pelunasan kembali. Memeriksa keausan pada sederhana. Dengan menggunakan jari sorong, ukur kedalaman keausan pada sederhana. Posisikan mengukur kedalaman jari sorong pada bagian tugas diafragma yang aus. Kunci jari sorong dan baca hasil pengukurannya. Kedalaman maksimal adalah 0,6 mm dan lebar maksimal adalah 6,0 mm. Pemeriksaan plat kopling dari keausan dan kerusakan. Periksa keausan plat kopling dengan menggunakan jangka sorong. Tempatkan pengukur kedalaman jangka sorong pada kepala palu koin. Kunci jangka sorong dan baca hasil pengukurannya. Kedalaman minimum palu koin adalah 0,3 mm. Jika lebih dari itu, lakukan penggantian plat kopling. Periksa juga plat kopling dari kemungkinan kerusakan lainnya. Jika ada kelainan, lakukan penggantian. Tadi video mengenai
cara merawat kopling ya. Kira-kira dari penayangan video tadi ada yang ditanyakan? Ada yang belum paham mengenai tayangan video tadi? Mas Henggara? Tidak paham, sederhana berarti sudah paham ya. Sekarang kita pelajari langkah kerja membongkar kopling. Ini apa ini? Gambar apa? Ya, mengangkat mobil dengan apa mas? Kawit ya, betul, dengan kawit. Sewaktu memakai kawit itu ada K3-nya. K3 itu apa mas? K3 kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama apa mas? Ya, menggunakan APD yang sesuai. Kira-kira memakai apa? Sewaktu memakai bepak, kemudian sepatu, helm, kacamata perlu nggak ya? Ya, kacamata mungkin kurang dibutuhkan ya. Sarung tangan mungkin juga perlu. Seperti itu. Kemudian nomor 2. Ya, jadi kalau nanti kawitnya kekuatan angkatnya maksimal 2 ton, itu kalian tidak boleh mengangkat mobil yang lebih dari 2 ton. Itu harus di bawah angka tersebut. Kalau nanti di atasnya nanti kawitnya tidak kuat. Kalau dipaksakan bisa rusak. Yang ketiga apa ya? Ya, yang ketiga posisi dari kendaraan itu harus seimbang. Maksud seimbang nanti di kawit kan ada cagai itu ya mas, ada tiangnya. Jadi mobilnya ditaruh di tengah, kanan kiri jaraknya sama. Kemudian diperkirakan berat titik beratnya itu di tengah-tengah tiang ini, titik berat mobil. Jadi jangan sampai mobil terlalu berat belakang atau depan. Nah itu ya. Kemudian yang keempat, di sekitar kawit harus bebas dari barang-barang yang mungkin mengganggu pada saat kendaraan di atas. Nah ini harus sekitarnya harus bersih dari barang-barang lain. Kemudian kelima, ya tekan tombol motoristik sehingga kendaraan terangkat setinggi yang diinginkan. Kemudian keenam, untuk kawit yang menggunakan lengan pengangkat sebelum mobil terangkat, periksa dahulu lengan pengangkat apakah sudah tepat pada dudukan yang diharapkan sehingga terhindar dari komponen-komponen yang mungkin rusak. Ya, betul ya. Kemudian yang ketujuh, ya, jika kawit dilengkapi dengan alat pengaman, umumnya penggerak hidrolik, maka masalah alat pengaman tersebut untuk mencegah kerusakan pada sistem hidrolik kawit dan sekaligus mencegah kawit turun secara mekanis. Itu maksudnya kalau kita pakai kawit kita itu setelah diangkat kemudian diturunkan sedikit sampai dia tidak bisa turun lagi ya. Itu namanya sudah dikunci atau pengamannya sudah terpasang. Kemudian setelah kita angkat mobilnya, kita lepas, kita harus tahu posisi kopling dulu di mana ya. Kopling itu letaknya di bagian sini ya mas. Ya, ini ada transmisi, ini mesin, di tengahnya ini adalah tempat koplingnya. Kemudian belakang transmisi ada apa ini mas? Poros propeller. Ya. Belakangnya lagi ada garda. Ya,
lepas mana dulu? Ya, kita lepas ini dulu. Poros propeller setelah dilepas, melepasnya cuma baut belakang ini ya. Kemudian diturunkan, baru melepas penyangga transmisi. Nah, dilepas, kemudian kita sanggah dengan alat yang punya kita itu ya. Seperti itu. Nah, itu kita pasangkan di bawah transmisi. Kemudian baru baut-baut di sekitar transmisi dilepas. Di situ akan terlihat koplingnya. Ini adalah satu set kopling ya. Ada tutupnya, ada diafragma spring, ada plat penekan, ada kampas. Ini kita lepas bautnya dari flywheel, baru kita bisa turunkan. Kemudian kita masuk ke langkah kerja merawat sistem kopling. Yang pertama ini tadi, memeriksa keolingan roda penerus atau flywheel. Dengan apa mas? Satu dia indikator ya. Seperti ini nanti masangnya seperti tayangan video tadi ya. Kemudian yang kedua apa ini? Ya, periksa kedalaman paku keling pada klakdis. Caranya seperti tadi ya. Cuma sederhana ya seperti ini. Ini kita turunkan. Ya, jangan lupa dikunci ya. Kalau tidak dikunci nanti akan geser lagi. Ya, kemudian ini nomor 3 apa mas? Periksa pegas diafragma dari pausan. Ini nanti kalian periksa bagian diafragma ya. Jadi kedalamannya berapa, lebarnya berapa. Maksudnya itu adalah bekas dari kikisan rilis biring ya. Di atas ini kan ada rilis biring ini. Kalau posisi lepasan, yaitu selalu bergesekan terus, dimana satu set kopling ini dengan flywheel kan memutar bersama terus ya. Nanti dia akan tertekan oleh biringnya itu, jadi lama-lama harus. Bekas ini kita ukur dengan ini ya, lebarnya berapa kita ukur bekasnya, kemudian dikunci, terus dibaca, kemudian dibandingkan dengan standarnya. Kemudian, nah ini nanti ada masalah seperti ini di kopling ya, masalah pada sistem kopling. Apa yang terjadi pada mobil jika komponen yang diperiksa tadi tidak sesuai standar? Kemudian nanti kalian akan berdiskusi ya. Nanti saya kasih kelompok seperti ini aja, satu meja, satu kelompok ya. Jadi pertama kegiatan pemeriksaan. Nanti kalian yang periksa apa saja, tuliskan di sini. Misalkan memeriksa keolingan flywheel, tulis di sini ya. Kemudian memeriksa tebal kampas kopling. Terus memeriksa diafragma spring. Terus standarnya kalian tulis sini. Ini didapat nanti dari manual tadi ya. Manual tadi dimasukkan sini standarnya. Kemudian hasil pemeriksaannya berapa? Nah, tuliskan di sini. Kemudian ini kalian nanti akan mendapat tambahan pengetahuan di sini. Nanti kalian cari akibatnya terjadi pada mobil jika hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan standar. Setelah selesai mengisi KPD, kita presentasi. Kemudian nanti ada lagi post test dan refleksi. Sampai di sini ada yang ditanyakan mas? Kalau tidak ada, kita akan praktekkan cara mengangkat mobil dengan kawin, kemudian cara melepas koplingnya. Melepas kopling berarti melepas apa dulu? Poros propeller ya. Kemudian menurunkan transmisi. Setelah diturunkan melepas sistem kopling, kemudian kalian
memeriksa lagi ya, memeriksa seperti tadi, diisikan DLKPD, ya Mas ya, kemudian baru dipresentasikan. Bisa dikali ya? Ya, sekarang kita menuju ke bengkel untuk mengangkat mobil dengan KW. Pertama yang kita lakukan adalah melepas poros propeller dulu. Ya, poros propeller kita lepas dulu dengan melepas baut yang menempel di garda. Setelah kita lepas, kemudian penyangga dari transmisi ini kita lepas dulu. Ya. Baru nanti kita lepaskan transmisinya. Nanti kita pakai penyangga, kemudian transmisi baut itu lepas, kemudian kabel-kabel dilepas dulu, lepas sebenarnya ya. Baru bisa turunkan transmisinya. Paham ya? Setelah diturunkan transmisinya, bisa dilepas koplingnya. Sekarang kita praktekkan cara melepas koplingnya. Ya. Jangan sampai jatuh koplingnya, lepas ya. Iya. Oke, bisa. Ini juga Doakan, dilihat sini. Ada ya? Ini ada. Tadi kan dia Sembilan kemana? Meter. Ganti apa? Iya. itu nanti pakai jarak standarnya ini. Nanti nanti juga bisa benar kan nah, terus kamu cari di sini banyak kalau lebihnya terlalu kuning akan terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan dari hasil kelompok kegiatan pemeriksaan kewenangan roda penerus Blender. Standar pemeriksaan yaitu maksimum 0,1 mm. Hasil pemeriksaan 0,15 mm. Akibat yang terjadi jika hasil pemeriksaan tidak sesuai standar yaitu tenaga akan sedikit berkurang. Nomor 2, pemeriksaan kedalaman paru keli. Standar pemeriksaan minimum 0,3 mm. Hasil pemeriksaan 5,85 mm. Akibat yang terjadi jika hasil pemeriksaan tidak sesuai standar yaitu kondisi keadaan paku kering atau kedalamannya masih bagus dan tebal. Nomor 3, pemeriksaan pegas diafragma. Standar pemeriksaan 0,6 mm, lebar 5,0 mm. Hasil pemeriksaan kedalaman 0,3 mm dan lebar 9,55 mm. Akibat yang terjadi jika hasil pemeriksaan tidak sesuai standar yaitu
kondisi bekas diafragma sudah tidak baik dan harus diganti. Ya. Oke, jadi yang tidak sesuai standar yang apa? Jadi ya, Yang tidak sesuai standar. Oh, polengan flywheel. Ya, didapatkan dari kelompok 1 ternyata pengukuran oleh flywheel itu sudah melampaui standar. Jadi akibatnya apa tadi? tenaga akan sedikit berkurang. Ya, tenaga akan sedikit berkurang, tenaga mobil ya. Ada yang mau menyampaikan pendapat lain? Silakan. Silakan. Nah, kita. Jika tambahnya gas diafragma tetap tambah topeng tidak sampai ke flywheel. Kita berikan tepuk tangan ya, teman-teman. Terima kasih. Hasil pemeriksaan 0,22 mm. Akibat yang akan terjadi, sistem kopling tidak keolehan roda pedal jika tidak bisa standar akan mengakibatkan jika ampas pembelajaran ditekan kalau tidak. Sekarang kita evaluasi hasil pembelajaran pada pagi ini ya. Kurang lebih seperti ini, Mas. Pemeriksaan keolehan roda penerus atau flywheel perlu dilakukan karena apa? Ini salah satunya alasannya adalah flywheel yang oleng dapat menyebabkan Jadinya getaran atau gesekan. ya, dapat menyebabkan terjadinya getaran atau gesekan kasar pada kopling. Salah satu akibat jika keolengannya sudah lebih standar. Kemudian yang kedua, pemeriksaan kedalaman kopling pada praktis perlu dilakukan karena alasannya ini, kata kopling yang sudah tipis dapat menyebabkan kopling tergelincir atau selip padi ya. Nah, kemudian menyebabkan bunyi gemeretak saat gigi transisi dipindahkan. Ini kalau kampanye sudah terlalu tipis. Kemudian perpindahan gigi terasa berat. Ini akibatnya. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan pegal diafragma dari kehalusan perlu dilakukan karena dapat menyebabkan terjadinya getaran atau gesekan kasar pada kopling. Kemudian pedal kopling berat saat diinjak. Terus sulit mengoper atau memasukkan gigi saat mesin mobil menyala. Sekarang silakan kerjakan post test. Oke, sekarang yang terakhir ya, silakan kalian di sini refleksi. Sudah selesai kita pembelajaran pagi ini. Kalian sudah mempelajari cara perawatan kopling ya. Harapkan pengetahuan kalian sudah bertambah ya. Jadi nanti suatu saat kalian punya mobil ada masalah dengan kopling, kalian bisa memberikan solusi pada yang punya mobil ya, dengan pengetahuan kalian kemungkinan yang terjadi seperti yang kalian lakukan pemeriksaan tadi. Baiklah, saya harapkan untuk pertemuan mendatang kalian persiapkan untuk materi pembelajarannya mengenai teori mengenai poros propeller ya. Alat-alatnya mohon dikembalikan dulu. Ya, sekarang kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Silakan Mas Ketua memimpin. Bismillahirrahmanirrahim.